Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di dalam ibadah yang luar biasa. Mari pada pagi hari ini kita menyiapkan hati kita, bersama-sama kita membaca kebenaran firman Tuhan. Mazmur 130 ayat 7 dan 8. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami kembali ke dalam rumah-Mu, kami beribadah kepada Engkau, kami mengucapkan syukur Tuhan atas semua kebaikan Tuhan kepada kami semua. Tuhan, kiranya pada pagi hari ini, kiranya kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu, baik yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja. Ampuni kami Tuhan, kiranya belas kasihan dan kemurahan hati-Mu mengampuni kami, menguduskan kami agar kami layak beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini. Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta Elsentan, kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik dan Tuhan senantiasa memberkati segala kehidupannya, dan Tuhan juga memakai hamba-Mu secara luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa. Kiranya pada pagi hari ini mulut bibir hamba-Mu Tuhan kuduskan dan sucikan, agar Tuhan memakai hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya ibadah ini Tuhan yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semua ketinggian dan kedalaman yang ada di hadapan kita telah dijangkau oleh akal manusia. Satu-satunya yang tak terjangkau oleh akal kita ialah kedalaman rencana dan rancangan Tuhan. Ia dapat mengubah segala menjadi indah, kasih-Nya begitu luas, kebaikannya terlalu lebar, anugerahnya tak terjangkau oleh akal kita. Ia perancang yang agung, rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Sejahtera bagi saya dan saudara sekalian semuanya. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera. Saat tiada jalan yang harus ku tempuh, Yesus ada di sana memberi pengharapan. Saat tiada jawaban di dalam hidupku, Kau ada di sampingku dan memberiku jawaban. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalan-Mu tak terselangi. Kau buat aku terpesona, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera.
sejahtera Engkau berikan pada kami ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu ya Allahku, jalanku tak terselangi. Kau buat aku terpesona rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa sebelum kita melanjutkan pujian kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama membaca pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, kami berucap syukur atas kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus pimpin kami, membuka hati kami untuk dengar sabda firman Tuhan. Kuasa Roh Kudus memimpin hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai, menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema kita kejujuran. Nah, saudara kasih Tuhan, di mana kejujuran dalam kehidupan itu sangat penting. Baik di hadapan Allah maupun di hadapan sesama manusia. Marilah kita membaca firman Tuhan apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus di Matius pasal 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Saudara kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan warning untuk setiap kita dalam hidup sebagai manusia yang dalam dunia ini. Untuk berkata ya jika iya, berkata tidak jika tidak. Selain itu, semua berasal dari si jahat. Nah, saudara kasih Tuhan, jika harus kita memilih antara berkata jujur atau bohong, pasti semua orang ingin berkata jujur dan sedapat mungkin untuk tidak berbohong. Namun kenyataannya, berbohong itu sering menjadi pilihan kita sebagai alasan-alasan tertentu. Kata berbohong itu adalah satu kultur dari manusia. Kadang-kadang kita juga tidak mau berbohong. Tetapi sering sekali terjadi kita mau berkata jujur, tetapi selalu yang dilakukan adalah berbohong. Kenapa?
Kadang-kadang pun kita tidak pahami. Maka Tuhan Yesus mengatakan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selebih itu berasal dari si jahat. Anak kecil pun kita selalu mendidik mereka untuk berkata jujur. Tapi anak itu pun bisa berbohong. Kenapa? Karena ketakutan. Ketakutan manusia membuat manusia mau berkata jujur berbalik jadi kebohongan. Nah, saudara kasih Tuhan, orang itu mau berbohong karena dia mau menutupi rasa takut dia. Mau menutupi rasa gugup dia. Orang itu mau berbohong, dia berusaha meyakinkan seseorang. Orang itu mau berbohong, dia menutupi kebohongnya sebelumnya. Orang itu mau berbohong untuk melindungi dirinya sendiri. Orang itu mau berbohong untuk menyenangkan orang lain. Saudara kasih Tuhan, marilah kita jujur kepada diri kita sendiri. Kebohongan yang pernah kita lakukan, berdasarkan tadi saya sudah uraikan beberapa alasan yang mana saudara pernah lakukan. Saudara kasih Tuhan. Injil Matius pasal 5 ayat 37. Ini adalah merupakan bagian khotbah Tuhan Yesus di bukit. Ketika orang banyak berbondong-bondong mengikutinya. Tuhan Yesus mengingatkan mereka. Kita saat ini untuk mengatakan kejujuran dalam segala hal. Dalam segala situasi dan kondisi. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Berbagai alasan yang kita buat untuk membenarkan kebohongan kita merupakan hal yang buruk. Yang berasal dari si jahat. Sungguh peringatan yang sangat keras. Yang Tuhan Yesus pesan kepada kita pada pagi ini. Saudara-saudara kasih Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal 11 ayat 11. Firman-Nya berkata, berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, salah satu keterbukaan atau kejujuran yang harus kita perhatikan adalah dalam rumah tangga kita. Meskipun kejujuran mungkin akan melukai, tapi janganlah sengaja melukai dengan berkata-kata hal yang tidak jujur. Keterbukaan itu berkaitan erat kepercayaan, kedewasaan, hubungan itu pada diri kita sendiri. Saudara kasih Tuhan, di dalam rumah tangga, baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri, baik saudara-saudara sebagai anak, harus saling berkata jujur. Saudara, kalau rumah tangga aja, suami bohong istri, istri bohong suami, dan orang tua bohong anak, anak bohong orang tua. Bagaimana saudara berkomunikasi dengan Tuhan? Untuk keluarga sendiri aja sudah banyak kebohongan, apalagi dengan Tuhan, apalagi dengan orang lain. Maka firman Tuhan Yakobus pasal 5 ayat 12b. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Sudah dua ayat yang Tuhan secara tegas mengatakan kepada kita pada pagi ini. Artinya kejujuran itu adalah sesuatu yang utuh. Karena jika seseorang berkata setengah jujur, berarti ada setengah lagi tidak jujur. Dari informasi tersebut itu merupakan kebohongan. Tidak ada kebohongan dalam kejujuran. Keterbukaan dalam rumah tangga sangat berkaitan dalam dua hal. Yang pertama, berkaitan erat dengan kepercayaan. Jika kalau kita tahu pasangan kita terbuka kepada kita, maka level kepercayaan kita itu meningkat. Yang kedua, keterbukaan sangat berkaitan dengan seberapa kedewasaan, kematangan hubungan kita suami istri, hubungan kita dengan anak-anak. Yang dimaksud adalah hubungan yang dangkal sesekali juga ikut dengan ketutupan. Maka kedewasaan itu sangat penting.
Tetapi keterbukaan yang tuntas menunjukkan hubungan ini adalah hubungan yang matang karena masing-masing pihak bisa menerima pasangan itu dengan baik. Saudara kasih Tuhan, kalau kita mulai dari kejujuran sebagai suami, maka istri kita akan tahu level kepercayaan istri kita bertambah. Ketika istri kita juga mulai kejujurannya itu, maka level kepercayaan istri kita itu bertambah di hadapan suaminya. Begitu juga anak-anak kita. Ketika dia mulai membicarakan kejujuran dia, maka kepercayaan kita kepada anak-anak makin bertambah. Kalau semua rumah tangga itu berkata jujur, betapa indahnya rumah tangga itu. Penuh dengan damai, ceria. Itulah anggota keluarga kita. Maka dengan suka duka yang kita lewati, penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Karena semua berkata jujur. Saudara kasih Tuhan, di dalam kehidupan ini, yang diharapkan dapat terciptalah jika ayah dan ibu dan anak-anak melakukan kebenaran firman. Jika semua itu tunduk kepada firman, maka firman itulah yang akan membuat keluarga kita yang bahagia. Bangunlah keluarga kita dengan kejujuran. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan takut dimarahin. Saya bersama istri saya sudah masuk mau 30 tahun lebih kami pernikahan. Sejak awal pacaran, saya tidak pernah berbohong istri saya. Ya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Walaupun sering sekali membuat dia marah. Lebih baik dia marah daripada saya berbohong. Begitu istri saya juga sebaiknya. Dia selalu katakan ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Lebih baik dia dapat marah oleh suaminya daripada dia bohong. Itulah keindahan rumah tangga. Kepercayaan antara suami istri semakin kuat. Bagaimana dengan anak-anak? Saya selalu didik anak-anak saya juga demikian. Lebih baik dia kena marah daripada dia berbohong. Nah, saudara kasih Tuhan, pada zaman sekarang ini semakin sulit untuk menentukan orang-orang yang jujur. Bagaimana tidak? Di zaman ini sudah banyak sekali media sosial. Di status story media sosial, mereka rela berbohong untuk mendapat engage, untuk mendapat viewer, untuk mendapat follower, agar mereka bisa berbisnis. Banyak sekali penipuan lewat SMS melalui media sosial sekarang ini. Salah satu media sosial yang sering sekali mereka memblow up sampai sekian rupa bagusnya makanan itu. Sehingga saya order. Saya pun dibohongin. Dengan makanan itu aja kita dibohongin. Jadi saudara, hal tersebut menjadi suatu kewajaran di dalam dunia sekarang ini. Bahkan sampai ada pernyataan bahwa orang jujur akan hancur. Namun bagi orang yang percaya kepada Tuhan, kejujuran itu adalah kunci kebahagiaan hidup. Tidak akan hancur. Semua kita belajar bahwa kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup. Kita perlu tahu bahwa kejujuran bukanlah sekedar moralitas. Namun kejujuran adalah sebuah identitas. Moralitas merupakan nilai-nilai dipandang baik atau buruk secara umum. Kejujuran termasuk kepada nilai moralitas yang baik. Namun bagi orang Kristen, kejujuran bukan sekedar nilai moralitas yang baik. Kejujuran adalah identitas kita sebagai anak Tuhan. Kejujuran adalah tanda kita sebagai anak Tuhan. Sebab kita berbohong, maka kita adalah anak iblis. Maka Tuhan Yesus berkata, selain daripada itu, semua itu berasal dari si jahat. Nah saudara kasih Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri.
sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara kasih Tuhan, ayat yang kita baca bersama-sama dengan tegas mengatakan bahwa jika kita berdusta, maka kita sedang melakukan keinginan iblis. Bahkan lebih daripada itu, dikatakan bahwa bila kita berdusta, maka iblislah adalah bapa kita. Dengan kata lain, bahwa dengan berdusta kita menjadi anak iblis. Sebaiknya kita hidup, kita berkata jujur, kita menjadi anak Tuhan. Puji Tuhan, saudara kasih Tuhan. Kejujuran adalah keinginan atau kehendak Tuhan. Dengan melakukan kehendak Tuhan, itulah maka kita bisa mendapat kebahagiaan yang sejati. Seperti ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 2. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan tidak berjiwa penipu. Nah, saudara kasih Tuhan, Pemazmur tersebut kita belajar bahwa ternyata seorang manusia yang berjiwa jujur disebut sebagai orang yang berbahagia. Berbahagia seperti apa? Berbahagia yang setara dengan kebahagiaan orang yang diampuni kesalahannya. Saudara-saudara kasih Tuhan, pernahkah kita melakukan kesalahan kepada orang lain, kemudian kita minta maaf kepadanya, dan ketika kita minta maaf kepadanya, ternyata orang tersebut berkata dia bersedia memaafkan kita, serta tidak mengingatkan lagi kesalahan kita? Bagaimana perasaan kita? Sudah pasti kita merasa bahagia, bukan? Seperti itu pula kebahagiaan orang-orang yang jujur, saudara kasih Tuhan. Kenapa orang jujur itu akan berbahagia? Pertanyaan itu mungkin muncul dalam benak pikiran kita pada hari ini. Saudara, saya akan memberikan beberapa alasan mengapa orang yang jujur akan mengalami kebahagiaan dalam kehidupannya. Yang pertama, karena Tuhan akan melindunginya. Orang yang jujur akan mendapat perlindungan dari Tuhan. Bukankah ini merupakan suatu kebahagiaan bila kita tahu Tuhan melindungi kita? Orang yang jujur memang tidak lepas dari permasalahan. Bahkan bisa saja semakin banyak orang memusuhinya karena kejujurannya. Misalnya saja di tengah lingkungan kerja, orang semua korupsi, dia tidak mau. Tentu dia dimusuhi. Kemudian kita tidak mau ikut dalam persekongkolan mereka, tentu kita akan dimusuhi, bahkan disingkirkan. Saudara kasih Tuhan, namun jangan takut kepada manusia. Tetapi tetaplah jujur dan percaya Tuhan yang melindungi kita. Bukan manusia yang memberkati kita. Tuhan yang melindungi kita. Tuhan yang berikan berkat pada kita. Kita hidup semua karena Tuhan, bukan karena manusia. Tetaplah hidup dalam jujur. Di Alkitab dengan jelas menjanjikan ada pertolongan Tuhan bagi orang hidup dalam kejujuran. Dengan demikian orang yang jujur akan tetap berbahagia karena mereka akan melihat pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Saudara kasih Tuhan. Yang kedua, orang yang jujur akan diperkenankan Tuhan. Di kitab Amsal 15 ayat 8, korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenangnya. Saudara kasih Tuhan, selain memperoleh pertolongan Tuhan, sumber kebahagiaan orang jujur adalah perkenaan Tuhan. Siapa yang tidak mau mendapat perkenaan Tuhan? Orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang istimewa, di mana dikatakan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang demikian. Orang yang jujur, doanya diperkenan oleh Tuhan. Jika hidup seseorang berkenan kepada Tuhan, maka musuh orang itu pun didamaikan dengan dia. Yang ketiga, karena orang jujur akan diberkati Tuhan. Siapa orangnya yang tidak mau mendapat berkat dari Tuhan? Hidup dalam kejujuran akan menarik berkat-berkat Tuhan turun atas hidup kita. Inilah janji firman Tuhan. Mulai dari berkat mendiamkan tanah dengan damai, sampai kepada berkat yang memperkembangkan kota. Orang jujur bukan hanya sekedar diberkati, namun juga dapat menjadi saluran berkat untuk bagi banyak orang. Bahkan menjadi berkat bagi kota dan bangsa tercinta. Saudara, dari ulayan di atas kita belajar
bahwa kejujuran adalah kunci untuk memperoleh kebahagiaan hidup. Kebahagiaan karena pertolongan Tuhan, kebahagiaan karena perkenaan Tuhan, dan kebahagiaan karena berkat Tuhan. Semua itu berawal dari sikap hidup yang jujur. Saudara kasih Tuhan, saya belajar sejak saya mulai dari dewasa. Ketika saya selesai kuliah, pertama saya kerja, saya berkata kepada diri saya harus jadi orang yang jujur. Itulah membawa saya hidup sampai hari ini. Ketika saya dipanggil jadi hamba Tuhan, saya berkata, aku harus jadi seorang hamba yang jujur. Mungkin perkataan-perkataan saya tidak disukai, tidak apa-apa. Yang penting saya mau jujur di hadapan siapapun. Tidak akan takut orang melecehkan kita. Tidak takut orang mengatain kita. Yang penting kita jujur. Kenapa? Orang jujur, maka Tuhan yang melindungi kita. Kita jujur, maka Tuhan yang memberkati kita. Nah saudara dikasih Tuhan, orang yang jujur di mata Tuhan akan mendapat 3 keuntungan. Saudara tahu? Pertama, keuntungan jujur dalam segi rohani. Dalam segi rohani, orang jujur hidupnya diberkati luar biasa, diberkati luar biasa. Yang dimaksud diberkati luar biasa adalah bukan selalu dalam materi. Berkat itu bisa membentuk damai sejahtera. Berkat itu bisa termasuk sukacita. Berkat itu bisa termasuk kelegaan. Berkat itu bisa termasuk ketenangan. Jangan selalu berpikir berkat itu materi, belum tentu saudara. Yang kedua, keuntungan jujur di segi moral. Orang jujur tidak ada yang dapat mendakwanya. Dia bebas dari rasa bersalah serta terhindar dari tuduhan yang mengikat karena ia memiliki integritas yang tinggi. Kalau kita jujur, kita kemanapun kita tidak perlu takut orang. Kenapa? Karena itulah kita. Saudara, tidak ada orang menghakimi saudara karena saudara punya integritas yang jujur. Yang ketiga, keuntungan jujur dari segi sosial. Dia dapat dipercaya. Salah satu keuntungan menjadi orang jujur yaitu mendapat banyak kepercayaan dari orang lain. Tidak heran kalau orang jujur akan selalu menjadi inspirasi dan panutan bagi banyak orang. Saudara kasih Tuhan, saya berkata sebagai hamba Tuhan kepada saudara-saudari pada hari ini. Alkitab berkata, hiduplah selalu dalam kejujuran. Jangan pernah kompromi dengan kebohongan. Hiduplah selalu dalam kebenaran melalui pikiran, pendengaran, dan hati saudara. Dan mulut saudara ucapkan selalu dengan kebenaran. Perbuatan saudara berbuatlah dalam kebenaran. Tuhan Yesus akan melindungi saudara. Tuhan Yesus akan memberkati saudara. Tuhan Yesus Kristus akan menuntun saudara dalam hidup kebahagiaan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman pada pagi ini, Engkau mengajar kami untuk hidup jujur sebagai anak Tuhan, jujur di hadapan-Mu, jujur di hadapan setiap umat manusia. Maka kita mendapat damai sejahtera, mendapat kebahagiaan yang luar biasa, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Setiap kami melakukan interaksi pada siapapun, Tuhan menolong kita. Setiap hari kita dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan juga menolong kita. Setiap dalam keluarga kita, Tuhan juga menolong kita. Maka itu kita harus hidup jujur dalam hidup kita, melakukan setiap perintah Tuhan. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebih itu berasal dari si iblis. Kami akan menjadi pelaku firman Tuhan yang benar, dan Tuhan sertai kami. Roh Kudus kuatkan kami hidup dalam kejujuran. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada awal minggu pertama, marilah kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan kudus, mari kita minta pengampunan dosa. Bapa kami surga, ampunilah semua kesalahan kami dan perbuatan kami, pikiran kami, dan hati yang tidak benar.
Dan semua Tuhan ampuni kami. Baik kami sengaja atau tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Layaklah kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti kita di atas kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahnya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukan roti yang kita pegang ada simbol dari tubuh Kristus. Mari kita makan dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia memecah cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan kita pegang ada simbol dari darah Kristus? Mari kita minum dengan iman kita katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima sakramen perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Kami bersatu dengan Engkau Tuhan. Tuhan pimpin kami, jadilah kami seperti apa yang Tuhan hendaki, yaitu menyerupai Kristus. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita hiduplah selalu dalam kejujuran. Sekali lagi, jangan berkompromi dengan kebohongan. Jangan takut. Jangan buat cerita yang tidak saudara tahu. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Hendaklah kamu katakan tidak. Jika tidak, ya, katakan ya. Apapun yang lebih itu berasal dari si jahat. Janganlah jadi anak si jahat. Jadilah anak Tuhan. Yang Tuhanlah yang akan melindungi saudara-saudari dan memberkati saudara-saudari. Jujurlah hidup saudara mempunyai integritas di hadapan siapapun. Baik di hadapan Tuhan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam bersosialis. Tuhan Yesus memberkati.